Assalamualaikum, hai, selamat pagi anak-anak Mustika semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat ya, fit dan semangat gitu ya. Oke, hari ini berjumpa lagi dengan Mustika pada pelajaran IPA ya nak ya. Nah, di pelajaran IPA ini kita sudah masuk bab 7, mendekati bab akhir ya. Nah, di bab 7 ini kita membahas tentang siklus air. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Tadi sudah absen ya nak ya di grup. Hari ini ada yang daring, ada yang luring juga. Semoga keduanya tetap lancar ya. Pembelajarannya semuanya tersampaikan dengan baik. Oke. Nah, pada pelajaran IPA kali ini ya di bab 7 siklus air ada beberapa hal yang harus kita capai ya nak ya. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah KD 3.8 yaitu menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup ya. Nah, kita akan membahas tentang yang kedua yaitu bab subbab ya, peranan hujan bagi makhluk hidup. Nah, sebelumnya Miss sudah membahas tentang siklus air. Oke. Nah, Miss harap ya pembelajaran kali ini tujuan dari pembelajaran kali ini ya kalian semua bisa menjelaskan proses siklus air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya ya. Nah, itulah tujuan pembelajaran hari ini. Oke. Sebelumnya nak sudah jelaskan bagian A tentang siklus air ya, dimana yang dimaksud siklus air yaitu proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi ya. Kalau boleh kita bahas sedikit ya dalam siklus air kemarin yang bagian A yang sudah dijelaskan bagaimana proses terjadinya hujan ya. Hujan diawali dengan evaporasi, kemudian ada juga transpirasi ya. Nah, kemudian terjadilah kondensasi ya. Kemudian ada presipitasi dan yang terakhir ada infiltrasi ya. Begitu prosesnya ya dari bawah ke atas ke bawah lagi, oke? Nah, hari ini Miss Eka akan menjelaskan bagian yang B, bagian yang kedua yaitu tentang peranan hujan bagi makhluk hidup. Nah, hujan ini mempunyai peranan bagi kita ya yang ada di bumi ini, kita manusia ataupun tumbuhan dan apapun makhluk hidup yang ada di bumi ini ya. Tahapan siklus air yang sangat bermanfaat bagi bumi adalah peristiwa hujan tersebut ya. Dengan adanya hujan, maka air laut yang asin ini berubah menjadi air tawar. Manfaat hujan adalah untuk menyediakan air untuk keperluan makhluk hidup. Manfaat air bagi makhluk hidup ini antara lain sebagai berikut nak. Yang pertama, air hujan yang meresap ke dalam tanah ini akan menjadi cadangan air tanah yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup ya. Jadi air hujan ini nggak cuma misalnya turun ngalir ke bawah gitu enggak, tapi meresap ya, meresap ke dalam tanah ya. Dan ini akan menjadi cadangan air tanah seperti itu yang akan nantinya kita manfaatkan. Yang kedua, air hujan ini akan mengisi sungai ya dan danau yang dapat dimanfaatkan oleh hewan sebagai sumber air minum atau untuk membersihkan tubuhnya gitu ya. Jadi air hujan ini juga bermanfaat untuk sungai dan danau dan untuk makhluk hidup khususnya hewan ya. Tapi kadang kita juga bisa memanfaatkan sungai dan danau ya. Apalagi kalau yang di desa-desa, sungai ini sangat bermanfaat buat biasanya kalau di desa itu sungai itu untuk ini ya kebutuhan mencuci ada ya. Kemudian untuk danau juga ya mungkin untuk keperluan sebuah tempat gitu ya untuk misalnya ya cari ikan ya, air tawar ya di danau itu bisa juga ya. Oke, kemudian yang ketiga, air ini diperlukan tumbuhan ya untuk melakukan fotosintesis dengan tujuan menghasilkan makanan ya.
Nah, air ini juga diperlukan tumbuhan. Nggak cuma kita manusia yang butuh air ya nak ya, tumbuhan juga butuh air ya untuk melakukan fotosintesis dengan tujuan menghasilkan makanan ya. Jadi tumbuhan juga contoh ya, kalau kita nggak siram tumbuhan itu dengan air pasti akan jadi mati atau layu gitu ya. Makanya kalau kalian punya tanaman harus disiram misalnya pagi dan sore biar tumbuhannya tetap segar seperti itu. Selanjutnya yang keempat, air ini diperlukan manusia ya untuk beberapa keperluan. Antara lain kita butuh air untuk apa? Kita manusia untuk minum, untuk mandi, membersihkan peralatan, membangkitkan listrik ya, mencuci piring tadi ya. Banyak sekali ya nak ya keperluan air ini. Kalau kita nggak ada air kita nanti dehidrasi ya, nggak minum ya, haus gitu ya. Untuk mandi ya, mencuci-cuci semuanya pakai air ya, cuci tangan apalagi sekarang nih kita perlu banget ya namanya air untuk mencuci tangan. Karena apa? Mencuci tangan di air yang mengalir itu lebih bersih ketimbang kita pakai hand sanitizer atau tisu-tisu basah seperti itu ya. Oke. Nah, air ini juga bisa untuk pembangkit listrik ya nak ya. Jadi ada namanya pembangkit listrik tenaga air ya. Itu sangat penting sekali karena listrik juga penting buat kita ya. Jadi memang banyak fungsinya, banyak manfaatnya air hujan ini bagi kita makhluk hidup ya. Kemudian yang terakhir ya, siklus air ini mempengaruhi kelembapan, suhu udara dan iklim yang ada di bumi ya. Coba kalau kalian misalnya nih hujan ya, habis hujan pasti kondisi cuacanya apa nak? Ini apa ya, suhu ya di ruang kita tuh jadi kayak dingin ya, lembab gitu ya. Kalau hujannya deras lagi gelap gitu ya, tambah mendung gelap semuanya, jadi nggak perlu AC lagi di ruangan kita ya. Jadi udah dingin gitu ya, karena itu tadi air itu mempengaruhi kelembapan, suhu udara dan juga iklim yang ada di bumi ya. Kalau hujan terus menerus juga akan mempengaruhi. Oke. Nah itu tadi ya nak ya, apa ya manfaat dari air bagi makhluk hidup ya nak ya. Hidup itu yang gak hanya kita manusia, ada tumbuhan, ada hewan juga ya. Nah sekian penjelasan dari Miss Deka tentang peranan hujan ya, walau sedikit yang penting bermanfaat buat kalian juga ya informasinya ya. Oke. Terima kasih sudah menonton video penjelasan dari Miss Deka. Semoga yang dijelaskan ini menambah wawasan dan pengetahuan buat kalian semuanya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.